Aku akan menobatkan guru sebagai penasehat Istana Kediri. Gawat. Berarti saya bukan hanya para manggala, tapi Kipati Raga juga. Galana yang menyerbu Istana Kediri lagi. Menyerahlah Kertarejasa. Aku tidak akan pernah menyerahkan Kediri kepada orang seperti itu. Chloe, aku tidak akan membiarkanmu menjejakkan kaki di Istana Kediri. Izinkan aku untuk beristirahat dulu. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku bicarakan dengan. Ampun Romo Prabu, tapi aku benar-benar sangat lelah Romo Prabu setelah berlatih ilmu kanuragan. Terima kasih Romo Prabu. Ayo Paman. Aku makin yakin ada sesuatu yang Garbapati sembunyikan dariku. Kenapa padukuhan ini tampak sepi sekali? Firasatku mengatakan kalau sudah terjadi sesuatu di padukuhan ini. Berhenti! Ada apa gerangan kalian menghadangku? Gerak-gerikmu sangat mencurigakan. Pasti kamu salah satu dari seorang Manggala Kediri yang telah membuat rakyat padukuhan menjadi sengsara. Apa yang sudah mereka katakan? Kenapa mereka menganggap Manggala Kediri sudah menyengsarakan mereka? Ayo, habisi dia! Gusti Prabu, ampun Gusti Prabu, ampunilah kami yang telah lancang menyerang Gusti Prabu. Sungguh kami tidak tahu kalau kami sedang berhadapan dengan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu, untuk menebus kesalahan ini kami siap menerima hukuman dari Gusti Prabu. Kalian tidak bersalah. Penyerangan kalian terhadap hanyalah sebuah kesalahpahaman. Apa yang membuat kalian menjadi gelap mata seperti ini? Dan apa yang telah dilakukan oleh para Manggala Kediri sehingga kalian semua membencinya? Ampun Gusti Prabu, akhir-akhir ini banyak warga padukuhan yang mengungsi disebabkan oleh Gusti Yuwa Raja. Beliau memberlakukan penarikan upeti terlalu tinggi sehingga kami tidak sanggup untuk memenuhinya. Keberlangsungan hidup warga padukuhan ini terancam dengan peraturan ini Gusti Prabu. Katakanlah Mbok, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Bagaimana mungkin Biung diculik? Sementara pengamanan istana sangat ketat. Siapa yang berani-berani berbuat jahat pada Biung? Ampun dan Mada. Maafkan Simbok. Simbok sudah gagal menjaga Doro Putri. Selama Simbok dan Doro Putri di sini sering diperlakukan tidak baik oleh emban istana, Den.
Sampai saat ini, Simbok juga tidak tahu siapa yang menculik Ndoro Putri. Karena waktu itu, Ndoro Putri tiba-tiba menghilang, Den. Maafkan Simbok, Den. Simbok benar-benar tidak tahu siapa yang melakukan semua ini, Den. Aku harus segera mencari tahu siapa dalang di balik hilangnya Biung. Apa semua ini ada hubungannya dengan Pangeran Gerbapati dan Paman Alayuda? Aku harus segera mencari tahu kebenarannya. Aku benar-benar marah. Kenapa Ki Arya Kalanaya tetap saja nekat menyerang istana kedua kalinya? Aku tidak akan memberi ampun pada dia. Dia harus bisa kuhabisi. Ampun Pangeran, tapi menurut saya, Pangeran harus berpikiran dingin terlebih dahulu. Apa maksud Paman? Apakah Paman tidak ingin aku bisa menghabisi Ki Arya Kalanaya? Ampun Pangeran, sayalah orang pertama yang paling berbahagia jika melihat Pangeran berhasil menghabisi Ki Arya Kalanaya yang sudah 2 kali mencoba menduduki istana ini. Tapi Pangeran sebaiknya tidak turun tangan secara langsung. Itu sangat berbahaya buat Pangeran. Kenapa? Apakah Paman meragukan kemampuanku untuk menaklukkan Ki Arya Kalanaya dengan tanganku sendiri? Ampun Pangeran, tapi sedikit pun saya sama sekali tidak meragukan kemampuan Pangeran. Tapi alangkah baiknya jika Pangeran berhasil mengalahkan atau membunuh Ki Arya Kalanayang tanpa harus mengotori tangan Pangeran sendiri. Bagaimana caraku melakukan itu? Ampun Pangeran, saya ada cara agar Pangeran bisa mewujudkan hal itu. Mohon ampun Pangeran. Ada apa Pangeran memanggil Mada? Mada, apakah kamu siap menjalankan tugas dariku? Sendiko Pangeran, Mada akan siap melaksanakan tugas yang Pangeran percayakan pada Mada. Mada, kuperintahkan pada kamu untuk menumpas Ki Arya Kalanayang dan pasukannya, supaya dia tidak menjadi duri dalam daging dan menjadi pengganggu yang berbahaya di istana Kediri. Sendiko Pangeran, Mada akan melaksanakan tugas itu. Punten dalam sewa Pangeran. Hamba mohon untuk diizinkan membantu Mada dalam melaksanakan tugas ini. Tidak perlu Paman. Sebagai Manggala, peran Paman sangat diperlukan di istana Kediri. Mohon ampun Pangeran. Hamba memohon agar tetap diizinkan dalam membantu Mada melaksanakan tugas ini. Menurut hemat hamba, akan terlalu berat dan sangat berbahaya jika tugas ini dilaksanakan oleh Mada sendirian. Bahkan hamba pun perlu membawa beberapa prajurit untuk melaksanakan tugas yang berat ini. Tidak bisa Paman. Keputusan yang telah aku ambil pantang bagiku untuk menariknya kembali. Jika Paman masih menghargaiku sebagai Yuwa Raja Kediri, Pamanku perintahkan untuk tetap di istana Kediri. Dan Mada, kuperintahkan kamu untuk mencari dan menaklukkan Ki Arya Kalanayang, hidup atau mati. Sendiko Pangeran, kalau begitu Mada mohon pamit. Berhati-hatilah Mada. Baik Paman, Mada mohon pamit. Bagus juga ide Paman Alayuda. Siapapun yang mati di antara mereka, Mada atau Arya Kalanayang, aku tidak peduli. Kalian lagi? Iya, Ini kami Mada. kali ini Kamu tidak akan lepas dari kami. Menyingkirlah.
Aku sedang tidak ada waktu untuk bertarung dengan kalian. Ada tugas yang lebih penting yang harus aku kerjakan. Sombong sekali bicaramu, Mada. Ceceng Bes, bersiap. Karena tempat ini akan menjadi pusara bagimu. Suro Gendero Kebo Ireng lagi bertarung sama Gajah Mada. Itu hebat. Tapi kita tidak usah melibatkan dirinya, Kolawi. Biarkan itu urusan mereka. Memangnya kenapa? Kolawi, mereka itu sudah tidak bersekutu lagi dengan kita. Mereka masih setia mengikuti Ki Patiraga. Tidak ada untungnya buat kita, Kolawi. Biarkan saja mereka bertarung. Kamu salah, Lawu. Aku bukan membela Suro Gendo dan anaknya itu. Tapi selama Mada masih hidup, dia pasti selalu menggagalkan rencanaku. Aku harus habisi dia. Bagaimana ini, Bob? Apa boleh buat, Ger? Mada lawan yang tangguh. Kita keroyok saja dia. Ayo. Manggala itu tangguh sekali, Bobo. Benar, Ger. Sebaiknya kita melarikan diri. Ayo. Terima kasih atas bantuan Paman. Sama-sama, Mada. Mada, mengapa kamu bisa berada di sini? Bukannya kamu dititahkan oleh Gusti Prabu untuk tetap berada di Istana Kediri? Maafkan Mada, Paman. Ceritanya panjang. Mada tidak bisa bercerita sekarang. Mada harus secepatnya pergi. Permisi, Paman. Mada, tunggu! Ada apa dengan Mada? Tidak biasanya dia seperti ini. Paman, apakah Paman merasakan jika Garbapati belakangan ini berubah? Ampun, Gusti Prabu. Apa yang hamba rasakan dirasakan pula oleh Gusti Prabu. Pangeran bukan hanya mempelajari ilmu kanuragan Patiraga, tapi jiwanya sudah dikuasai oleh Patiraga. Benar, Paman. Aku juga merasakan hal yang sama. Dan terus terang, aku sangat mengkhawatirkan kondisi Garbapati. Ampun, Gusti Prabu. Lalu, apa yang harus hamba lakukan? Aku ingin Paman menyelamatkan Garbapati. Ampun, Gusti Prabu. Sudah menjadi kewajiban hamba untuk menunaikan titah Gusti Prabu. Kalau nanti ternyata Madalah yang mati, berarti Arya Kalanayang masih berkeliaran di Kediri. Ampun, Pangeran. Kalau boleh saya memberikan saran, apabila hal itu memang terjadi, bukankah Pangeran bisa langsung memerintahkan kepada para Manggala dan para prajurit Kediri untuk menyerang balik petilasan Ki Arya Kalanayang? Tapi aku ragu jika pasukanku berhasil melumpuhkan Ki Arya Kalanayang. Paman, aku punya cara yang lebih baik.
dan dapat dipercaya untuk memastikan mati atau tidaknya Arya Kalanayang. Ampun Pangeran. Cara apakah itu? Aku meminta bantuan pada orang kepercayaanku, Ki Patiraga. Gajah Mada, kesatuan Nusantara. Lau, kita sudah mendekati petilasan Patiraga. Kalau Garbapati muncul di sekitar sini, kita jangan bertindak gegabah. Kita harus sampaikan dulu ke Ki Arya Kalanayang. Mengerti? Terserah kamu saja, Nangkolawi. Hei! Labang Wilis, mau cari mati kalian? Mati kau dicari. Wilis, kamu saja yang mati. Tinggal pilih. Mau mati sama si Kolawi atau sama aku? Kalau sama aku matinya enak. Kalian memang harus dihabisi. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Ada apa Halayuda? Ampun Gusti Prabu. Hamba sudah dipilih untuk menjadi seorang penasehat Pangeran Garbapati oleh Gusti Prabu. Maka dari itu, biar bagaimanapun juga, hamba akan tetap melaporkan apapun yang terjadi dengan Pangeran Garbapati kepada Gusti Prabu. Jangan berbelit-belit. Aku tidak mengerti maksud ucapanmu. Ampun Gusti Prabu. Hamba hanya ingin mengatakan bahwa saat ini Pangeran Garbapati sedang dekat dengan Ki Patiraga. Garbapati. Romo Prabu. Punten dalam sewu Romo Prabu. Ada apa?
tiba-tiba Romo Prabu datang ke ruanganku. Aku hanya ingin mengatakan, janganlah merasa bersalah yang berkepanjangan. Aku mengerti. Semua ini bukanlah kesalahanmu. Tapi orang yang telah mempengaruhimu lah adalah orang yang selama ini mempunyai niat jahat untuk membunuhku. Ampun Romo Prabu. Aku tidak mengerti arti dari maksud kata-kata dari Romo Prabu. Selama ini, kau pasti tidak merasa bahwa dirimu telah dipengaruhi oleh kekuatan jahat Patiraga. Celaka. Romo Prabu ternyata sudah mengetahui. Maka dari itu, izinkanlah Romo dan Paman untuk menolong Mogarbapati. Ampun Romo Prabu. Itu tidak mungkin. Aku baik-baik saja. Punten dalam sewu pangeran. Kekuatan Patiraga untuk merasuki sukma korbannya sangatlah kuat. Sehingga korbannya sendiri tidak bisa merasakan. Tapi itu tetap saja tidak mungkin. Pembicaraan ini sungguh sangat mustahil. Punten dalam sewu Romo Prabu. Apakah yang Romo katakan itu benar? Benar. Sekarang, izinkan Paman untuk menolong. Dia akan membantu mengeluarkan pengaruh jahat darimu. Sekarang ceritakan, bagaimana bisa pengaruh Patiraga merasuki diri? Haruskah aku beritahu pada Romo Prabu apa yang terjadi selama ini? Bahwa aku berguru kepada Patiraga. Jika kau mau bersikap satria dan jujur, aku tidak akan marah padamu. Baiklah, jika kau tidak mau berkata jujur. Ampun Romo Prabu. Sebenarnya, aku telah berguru dengan Patiraga. Patiraga telah banyak berjasa. Ia telah menurunkan ilmu kanuragan kepadaku. Sudah kuduga. Aku yakin tindakanmu belakangan ini pasti karena pengaruh Patiraga. Aku kecewa padamu. Tapi sekaligus bangga karena kau mau bersikap satria dan berkata yang jujur. Terima kasih Romo Prabu. Sekarang, silakan jika Romo Prabu dan Eyang untuk mengambil pengaruh buruk di dalam diriku. Barong, cepat kau persiapkan pasukan kita yang masih tersisa. Kita akan melakukan penyerangan terhadap petilasan Patiraga jika diperlukan. Baik, Ki Arya. Kalanaya, kamu tidak usah susah payah mengumpulkan pasukan. Aku sudah di sini. Mau apa kamu datang ke sini, Patiraga? Aku akan memberimu pelajaran. Karena kamu sudah mengganggu urusanku. Ternyata besar juga nyali kamu, Patiraga.
Aku harus pertahankan kekuatan untuk menguasai Sukma Garbapati. Apa yang terjadi, Paman? Ampun Gusti Prabu. Tubuh dan kekuatan hamba rasanya berat sekali melawan apa yang ada dalam tubuh pangeran. Hadapi aku, Ki Arya Kalanayang. Tidak. Kalau kalian tetap mengikuti langkahku, aku tidak segan-segan untuk membunuhnya. Kau sang gajah mada, kesatria santa. Kau sang gajah mada, kesatria santa. Nimas, kok tega sama aku? Aku dipukul. Maaf, Nyi. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti Nyi Kendil. Aku senang melihat kemajuan Nimas selama berlatih kanuragan bersamaku. Terima kasih, Nyi Kendil. Semangatku untuk bisa menjadi biung yang berguna bagi Mada itu sangat membantuku. Sugeng Rawu, Gusti Permaisuri. Paman, bagaimana keadaan Pangeran Garbapati? Mohon ampun, Gusti Permaisuri. Saat ini Pangeran Garbapati sedang berada dengan Gusti Prabu dan Paman Wungkuk di ruang pengobatan. Baiklah, Gusti. Silakan Gusti masuk. Paman, kita harus melakukan ini lagi sampai dengan pengaruh hitam Patiraga benar-benar lepas. Ampun Gusti Prabu. Menurut hemat hamba, sebaiknya jangan kita paksakan. Keadaan Gusti Pangeran masih sangat lemah dan akan membahayakan nyawanya. Baiklah, Paman. Jika ini pilihan yang terbaik. Garbapati, apa yang terjadi denganmu, Nak? Dinda? Ampun, Kanda. Maafkan Dinda. Dinda datang kemari tanpa seizin dari Kanda. Dinda merasa benar-benar sangat khawatir dengan keadaan Nanda Garbapati, Kanda. Dinda datang di saat yang tepat. Aku dan Singolawu baru saja mengintai petilasan Patiraga untuk menemukan Garbapati. Tapi sebelum kami menemukan bocah itu, muncul Patiraga dan Kelabang Wilis menghalangi langkah kami. Kenapa si tua bangka itu selalu saja menghalangi rencanaku? Tapi tenang saja, Ki Arya.
aku akan tetap melanjutkan rencana kita. Dan aku akan terus mengawasi petilasan Patiraga. Di sini rupanya tempat Ki Arya Kalanaya. Mada, Paman akan ikut bersamamu menyerang. Terima kasih Paman. Mereka adalah musuh yang harus kita musnahkan. Ada penyusup! Ayo! Ayo! Ya! 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 Ada penyusup! Ada penyusup! Hadang mereka. Baik. Baik. Kami akan memaksamu keluar. Jangan mendekat. Kalau kalian berani mendekat, aku tidak segan-segan untuk membunuhnya. Dasar pengecut. Lepaskan dia. Hadapi aku, Ki Arya Kalanaya. Tidak. Kalau kalian tetap mengikuti langkahku, aku tidak segan-segan untuk membunuhnya. Lepaskan aku. Diam kau. Kalau kau nggak mau diam, aku tidak segan-segan untuk mendiamkanmu selamanya. Ayo, bunuh. Bunuh aku sekarang. Karena aku tidak akan pernah memenuhi keinginanmu. Jangan pernah untuk memaksaku. Kalau kau terus memaksaku, aku tidak segan-segan untuk menghabisimu. Hei, berhenti kamu! Kau menantangku rupanya. Ayo, tunjukkan kehebatanmu. Xiaoling. Seperti suara Xiaoling. Jatinawang! Xiaoling? Jangan mendekat. Menyingkirlah dari sini. Jangan ikut campur urusanku. Lepaskan dia. Selama kau menawan dia, itu akan menjadi urusanku. Lepaskan, dan aku berjanji tidak akan menghabisimu. Dia adalah calon istriku. Mana mungkin aku melepaskannya? Dasar pembual. Bicara apa kamu? Jatinawang, serang dia Jatinawang. Bunuh dia. Tapi kalaupun aku yang harus mati, biarkan aku mati Jatinawang. Karena lebih baik aku mati daripada aku harus menjadi istrimu. Aku tahu. Kamu tidak mungkin mau melakukannya. Karena kamu adalah seorang kesatria. Kamu tidak mungkin mengorbankan orang lain. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, Jatinawang. Aku mohon.
Jangan sakiti dia. Jatinawang, tidak usah pedulikan aku. Serang dia, Jatinawang. Dengarkan aku. Kalau kau peduli dengan dia, kau biarkan Kai pergi. Agar aku tidak membunuhnya. Jangan pedulikan kata-katanya. Serang dia, Jatinawang. Tidak, Xiaoling. Aku tidak akan pernah membahayakan keselamatanmu. Kalanayang, aku harap kamu tepat di kata-katamu. Kamu tidak akan melukai Xiaoling. Tentu saja tidak. Mana mungkin aku mau mencelakakan calon istriku. Jatinawang. Kalanayang, aku sengaja membiarkanmu pergi. Tapi kamu tidak akan pernah lepas dari pandanganku. Panah mereka jangan sampai meleset. Baik, Ibang. Baik. Pasukan kita yang di sana akan siap menyerang mereka. Setelah itu, baru kita habisi mereka sampai tanah di sini berwarna merah oleh darah mereka sendiri. Gajah Mada, Kesatria Santa. Kabur! Ayo kabur! Kabur! Ayo buru! Mada, kejar mereka. Baik, Paman. Jangan lari. Siapa yang menyuruh kalian menyerangku? Cepat katakan! Mada? Ayo, cepat! Berhenti. Mau lari kemana kalian? Tidak, Gusti. Kami tidak akan lari kemana-mana. Ampun, Gusti. Kami menyerah. Ya, benar Gusti. Kami menyerah, Gusti. Baiklah. Tapi kalian jangan berbohong lagi. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Hai, anak kecil.
lepaskan mereka. Tidak. Kalau begitu, aku akan menghabisimu. Ayo, serang dia! Aku tugaskan kamu pergi ke hutan dekat istana Kediri. Baik, Guru. Apa tugasku di hutan itu? Kalau Garbapati keluar dari istana, kamu kawal dia dan bawa kemari. Sendiko, Guru. Garbapati, saat ini aku tak akan biarkan mereka menolongmu. Kau harus tetap berada di bawah pengaruhku. Nanda Garbapati, kamu adalah satu-satunya anakku. Dan aku tidak pernah berhenti untuk mendoakanmu agar menjadi pemimpin yang baik. Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Itu tidak mudah. Hanya sedikit yang percaya aku bisa memimpin. Sebagian dari mereka sudah meremehkan kemampuanku. Itu tidak benar, Nak. Justru banyak orang yang berharap padamu agar menjadi raja yang baik. Ada apa denganmu, Nak? Tidak, Kanjeng. Aku yang pergi sekarang. Tidak. Kamu belum boleh pergi. Kamu masih sakit. Prajurit! Hamba Gusti. Panggilkan tabib istana dan beritahu Gusti Prabu. Sendiko Gusti. Nyi Chloe, mau kemana kamu? Ini jalan menuju petilasan Ki Patiraga. Bopo, mungkin ia sudah sadar dan mau bergabung pada Ki Patiraga. Dia pikir kita mau bergabung dengan Ki Patiraga, Nyi. Tidak mungkin. Jangan asal bicara kalian. Aku tegaskan pada kalian. Aku tidak akan pernah mau bergabung dengan Patiraga yang pengecut itu. Lalu, untuk apa kamu kemari? Untuk menghabisi kalian. Kali ini, aku akan membiarkan kalian hidup. Tapi aku memberi kalian kesempatan untuk berpikir dan bergabung kepadaku dan kepada Arya Kalanaya. Bajul Bawor, ayo. Bopo! Bopo! Punten dalam sewu Gusti Prabu. Gusti Garbapati nekat meninggalkan istana.
Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Prajurit, pergilah. Pasti dia ingin bertemu Patiraga. Ini adalah kesempatanku untuk melenyapkan pengaruh buruk dari sumbernya. Paman, aku harus pergi menyelesaikan masalah ini. Dan sementara aku pergi mencari Garbapati. Tetaplah tinggal di istana. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Mohon ampun, Gusti. Bisakah hamba pergi menemani Gusti Prabu? Jangan. Harus ada seseorang yang menjaga istana ini. Sendiko, Gusti Prabu. Kau sang gajah mada, ku satukan santa. Kau sang gajah mada, ku satukan santa. Hei, siapa kau? Jawab pertanyaanku, atau aku terpaksa melumpuhkanmu. Siapa orang itu? Kalau dia memang orang yang jahat, pasti dia sudah langsung menghabisiku. Dimas, kita harus membantu Romo Prabu yang sedang mencari Dimas Garbapati. Romo Prabu pergi seorang diri? Iya, Dimas. Itulah yang membuatku khawatir. Sendiko, Kang Bo. Ayo kita membantu Romo Prabu mencari Kang Mas Garbapati. Punten dalam sewu, Gusti Putri. Raden, hamba telah diberikan kepercayaan untuk tidak membiarkan Gusti Putri dan Raden Aditya pergi sejengkal pun dari lingkaran istana ini. Tapi Cakra, ini sangat penting bagi kami. Ampun Gusti, tapi ini adalah perintah langsung dari Paman Lembusora. Tapi, kita keluar dari istana bukan untuk main-main. Ada Kang Mas Garbapati yang sedang berkeliaran di luar sana. Ada Romo Prabu juga yang keselamatannya sangat berbahaya jika tidak dibantu. Ampun Raden, hamba mengerti. Tetapi ini semua demi kebaikan kita. Hamba mohon Raden, tolong bantu hamba untuk melaksanakan tugas hamba dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebaiknya kita mengalah saja, Kang Bo. Kemana gerangan anak itu? Aku yakin dia masih belum terlalu jauh. Ayo cepat, kita harus menemukan Garbapati. Kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan emas. Mengerti kalian? Iya Nyi, mengerti Nyi. Siapa kamu? Minggirlah. Aku hanya seorang pengembara yang lewat. Kamu pikir aku percaya begitu saja? Aku tidak akan memberimu jalan. Aku curiga kalau kamu adalah Patiraga yang sedang menyamar. Aku harus memastikannya. Kalau aku Patiraga, kau mau apa? Berarti kamu harus menyerahkan Garbapati padaku. Untuk apa kalian menginginkan Garbapati? Heh, orang tua. Jangan banyak omong kamu. Rasakan ini. Heh.
Itu murka. Kamu, Chloe. Siapa kamu sebenarnya? Aku merasa jurusmu berbeda dengan Patiraga. Sudah kubilang, aku hanya seorang pengembara. Ini memakan waktu terlalu lama. Aku akan membawanya dengan caraku sendiri. Garbapati! Ayo ikut denganku sekarang. Dimas Garbapati, apa yang terjadi? Kenapa dia seperti itu? Kang Mas! Kang Mas! Dimas, sepertinya ada sesuatu yang terjadi kepada Dimas Garbapati. Willis! Kamu apakan Kang Mas Garbapati? Cepat, lepaskan dia! Enak saja kalian bicara. Ambil saja kalau kau bisa. Tapi hadapi aku dulu. Ha! Dimas, Kang Bu. Garbapati mulai sadar dari linglungnya. Aku harus cepat membawa dia ke guru. Ayo pangeran, guru menunggumu. Dimas, ayo kejar! Ampun Gusti Ratu. Gusti Ratu, jangan terlalu banyak memikirkan kepergian Garbapati. Ini bisa membuat Gusti Permaisuri sakit. Aku melihat Gusti lemah. Dan para emban melaporkan Gusti tidak punya nafsu makan. Dan ini sangat berbahaya untuk kesehatan Gusti. Aku hanya merasa sedih dan kecewa, Paman. Mengapa Pangeran Garbapati tidak bisa berlaku layaknya seorang Yuwaraja dan juga seorang anak yang patuh kepada ayahandanya? Ampun Gusti Permaisuri, Pangeran Garbapati masih muda. Tanggung jawabnya yang diembannya sangat besar dan pengaruh buruk yang ada mencengkeramnya. Itu yang harus kita maklumi. Tapi aku mengkhawatirkan keadaannya di luar sana. Ampun Gusti Permaisuri. Gusti Permaisuri tidak perlu khawatir. Karena Gusti Prabu Kertarajasa sedang mencarinya. Kalau begitu, aku akan pergi mencarinya. Ampun Gusti, itu tidak perlu. Mengapa tidak, Paman? Dia adalah putraku. Mengapa aku tidak boleh mengkhawatirkan dan turut mencarinya? Ampun Gusti Permaisuri. Kepergian Gusti Permaisuri hanya akan menambah pikiran Gusti Prabu. Mohon kiranya Gusti Permaisuri tetap menunggu di istana. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri.
Hamba mohon pamit untuk kembali ke Istana Majapahit, karena tidak ada seorang pun Manggala yang berjaga di sana. Silahkan Paman Lawe. Sendiko Gusti Permaisuri, hamba mohon pamit. Barong! Menyerahlah dan lepaskan Mada. Maka aku akan mempertimbangkan pengampunan untukmu dan anak-anak buahmu. Manggala Majapahit, jangan banyak bicara kamu Manggala. Hadapi saja kami kalau mau. Baiklah, kalau itu mau. Serang dia dan habisi. Hei orang bercapi, aku peringatkan, kamu tidak boleh ikut campur. Maaf, aku harus ikut campur. Cari masalah kamu. Kuakui kehebatanmu, tapi tunggu pembalasanku. Terima kasih, Paman. Mari, Mada. Ayo, Paman. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Hamba senang sekali bisa bertemu dengan Gusti Prabu. Maafkanlah kelancangan hamba, Gusti Prabu. Bolehkah hamba bertanya? Ampun, Gusti Prabu. Tapi, mengapa Gusti Prabu bisa berada di tempat ini? Paman, Mada tidak kuat, Paman.